umroh berdua-dua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di sono ibadahnya rajin, ibadahnya kuat, ibadahnya senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalnya umroh sama bini biasanya ada aja, Pak. Iya, ibadahnya nanti kebanyakan takutnya di hotel bukan di masjid. Iya, bisa. Iya, suruh berdua dia gak mau, dibayar susah tuh, no. Makanya mahal di hotel sono. Iya. Makanya tolong ini Bu, dibimbing ya ibu saja, takut nanti dia berdua-dua hilang, yang gak taunya ada di hotel lain begitu. Ya, iya. Ini orang-orang umroh keliling dia mana ini? Gitu. Pas ketemu di hotel lain lagi, gitu. Hotel bintang 5. Insya Allah mudah-mudahan kita doain selalu sehat walafiat. Dan juga yang sama kita hormati dan Allah muliakan, yakni para asatidz guru-guru kita yang telah hadir, Al-Karamah Ibu Ustadzah Titin, ya, Ibu Ustadzah Titin Rusniati. Kita doain mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Beliau ini nggak boleh Pak ngedengar kita punya duit langsung bawa koper ke rumah kita. Biasanya begitu ya. Ya, mudah-mudahan Bapak semua yang hadir di sini dibawain koper oleh Ibu Hajah Utin. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Kudu girang Pak dibawain koper, insya Allah jadi doa ya Pak ya. Dan juga beserta para asatidz Al-Karam Ustadz Muammar Kadafi, alhamdulillah beliau selalu bimbing kita. Al-Karam Ustadz Susirotomo, Al-Karam Ustadz Sayyid Nurfatah Esos yang alhamdulillah juga senantiasa membimbing kita, dan juga para asatidz yang lain, dan juga Ibu Ustadzah Masufah yang telah memimpin talbiyah. Mudah-mudahan apa yang kita tadi lantunkan, ucapkan kepada Allah, karena kita sebelum dipanggil tapi kita sudah nyaut duluan. Karena lafaz talbiyah itu sebetulnya adalah lafaz sambutan kita kepada panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu. Begitu, padahal kita belum dipanggilin ya. Karena kalau yang lain sudah dipanggil, lah kita yang di sini kan belum. Buktinya masih muncul baik kan gitu ya. Yang buktinya yang kedua belum daftar gini kan gitu ya. Berarti belum dipanggil. Maka mudah-mudahan kita ya. Karena ya Allah nanti Allah panggil kita untuk ibadah umum. Ya Rabbal alamin. Siapa sih yang kepengen Pak ya? Nikmatnya luar biasa. Biarin orang-orang mau ke Gunung Bromo, ke Malaysia, Singapura, jalan-jalan ke sono kemari, ngabisin duit. Kita jalan-jalannya sekaligus ibadah, yakni ke tanah suci dari Makkahul Mukarramah dan juga Madinatul Munawwarah. Insya Allah. Dan juga seluruh para tokoh-tokoh yang hadir pada kesempatan kali ini, wabil khusus akhirul kiram Bapak RW Dain yang senantiasa beliau kuatnya luar biasa, apalagi disebutkan jabatannya Masya Allah, selain ketua lingkungan juga ketua DKM, ketua yang lain, emang udah tua ongkok gitu ya. Ya, jadi banyak buat ketuanya begitu, udah tua ongkok gitu. Juga alhamdulillah hadir Bapak RT Rahman. Mana ada RT? Nggak ada. Mana ada namanya? Pulang. Oh, udah pulang duluan, udah dapat berkat berarti ya gitu ya. Belum. Nggak dapat berkat ya. Dan juga alhamdulillah ya ini keluarga IKM, Ikatan Keluarga Manunggal, yang mudah-mudahan juga bisa memperingatkan kita untuk bisa berangkat umroh. Karena katanya keluarga IKM itu bisa utang Pak. Jadi kita bisa utang sama dia buat umroh, boleh. Tapi ketuanya dulu Uman gitu ya. Ya baik, dan juga yang lain yang alhamdulillah hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan sekali lagi kita senantiasa dipanggil Allah untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala.
Puji syukur pada Allah, alhamdulillah, pada malam tanggal 3 Rajab ini kalau hitungan angka dari Masehi ini sudah masuk tahun 2025. Berarti angka ketika bertambah sebetulnya usia kita berkurang. Dan kita berada pada satu tempat atau momentum di mana kita harusnya berpikir. Maka setiap tahun baru sebetulnya biasanya muhasabah. Apakah cuma tahun baru Islam saja kita muhasabah? Tidak. Kenapa? Karena ternyata ketika tahun Masehi orang banyak yang lalai, Pak. Kemarin saya habis ngamuk, ya. Ngamuk, kesel, gedeg. Kenapa? Karena ketika kita mayoritas Muslim, kenapa sih tahun baru Masehi begitu meriah, luar biasa? Sementara tahun baru Hijriah sepinya amlang, Pak, amlang, anyep. Emang kok kita apa nggak boleh pasang petasan? Atau misal bagaimana? Atau memang kita ini sudah hilaf? Maka saya gedeg banget. Gedegnya kenapa? Panggung dangdut, Pak, pinggir rumah pisang. Gimana kagak gedeg saya? Pinggir dangdut, lebah rumah pisang. Saya joget Ustad. Gua nggak joget kagak nahan pisang. Keluar malu nggak keluar begini. Ada lebah ini Pak kesana. Udah gitu malamnya Pak petasan, Masya Allah, alabatan Taman Mini. Taman Mini mah kagak seberapa, itu Pak habis 20 juta beli petasan. Lah kalau umroh mah ya tuh manggil artis Pak 50 juta. Sound system Pak habis 15 juta. Itu tinggi ya Pak. Wa ilaha illallah. Kalau di jumlah jamble berarti kan hampir 80 juta. Kalau umroh berapa orang ya? Yang paket paling minim bertiga. Ya Allah, orang ngebuang duit Pak sampai begitu. Saking apa? Tidak bisa mengamalkan agama. Maka ini yang penting buat kita. Apalagi apa? Pas banget tahun baru, bulan Januari, tanggal 2, Rajabnya tanggal 3, malam ini udah naik, karena Januari belum naik Pak. Ntar malam bareng kita jam 12. Januari baru naik tanggal 3. Makanya saya ntar sebarengnya. Januari naik tanggal 3, saya juga pengen naik ntar jam 12. Dia doang bisa naik. Pas banget lagi malam Jumat. Ya, urusan saya mau dibilangin terikut lagi. Jadi ini awal tahun Pak, kita bahagia bisa ngumpul di sini. Kita bahagia bisa ngedoain, bisa termotivasi. Dengan kita hadir begini, rasanya hati, ya Allah, Ustadz Diki aja yang tiap pagi cuman bawa motor doang, cuman bawa gerobak kiri kanan, bisa umroh. Naiknya pesawat besok, bukan motor. Ya Allah, Saudi Airlines emang terbang pesawat ecek-ecek. Gila, pesawat mantap itu. Bahwa maka kagak tahu itu ya pesawatnya mana yang enak mana kagak. Makanya umroh apa umroh ya, supaya tahu. Selama itu bang bisa naik motor doang. Naik kereta udah naik kereta. Belum naik pesawat apalagi. Makanya apa bahagia kita bisa ngumpul Pak. Apalagi acara-acara begini, Masya Allah. Ini bukan acara yang dilarang oleh agama. Ini acara yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah Pak kalau mau ibadah umrah, Rasulullah kalau mau haji, Rasulullah kalau mau berjuang, bilang dulu sama tetangga. Kenapa? Minta maaf. Tujuannya satu Pak, kenapa kita dikumpulin?
Beliau minta maaf. Kenapa? Takut ada kesalahan. Karena ibadah umroh, ibadah haji datangnya ke tanah suci, tanah haram, di mana di situ tidak boleh ada dosa. Kalau dia datang, Ustaz datang ke Mekah bawa-bawa dosa, naudzubillahimindzalik. Makanya ketika berangkat umroh, kalau pengen makbul, pengen mabrurah, ngumpulin dulu tetangga minta maaf. Kalau datang atu-atu maka lemual bakalannya. Maafin gua ya, daripada datang begitu doang. Iya. Tuh. Ini acara yang bagus karena Rasulullah begitu sama. Ngumpulin tetangga walimah. Walaupun hanya sekedar menyembelih kambing. Ini apalagi karena sama menyembelih kambing kalau nggak salah. Sampai jelas akikah sampai. Nah, akikah Ustaz Diki, betul. Ya Ustaz Diki, akikah kan? Ada pala kambing berarti. Jadi yang makan saya. Malam-malam Jumat makan kambing, Masya Allah deh. Udah Pak, kita makan bareng-bareng. Rugi kalau makan begini. Masya Allah. Malam Jumat hadirnya Anda bawa berkah. Ini kambing lagi subuhannya. Mantap. Gitu ya. Iya itu udah pengen berburu-buru ngerasain manfaatnya kambing ini. Kita kumpul di sini, Masya Allah, dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Allah tahu persis orang-orang yang di sini yang tadi pas dibacain tauhid, ya Allah, saya kepengen banget. Allah dengar Pak, Allah tahu hatinya yang terenyuh. Ada yang tembang ledek doang. Iya, ya. Mau bakal gue orang yakin gue pasti udah minjem itu dia. Ada yang uji gue hatinya. Sedikit kali bantu dia ngejual tanah paro lima dah. Allah dengar, tapi kalau yang terenyuh, dia yang ingin, dia yang berniat malam ini, apalagi bulan Rajab, bulannya Allah, bulannya Rasulullah. Kalau kita berdoa saat ini, yakin dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal keyakinan kita apa? Nah kalau kita ngelihat kan benar. Lah pantas saja Ustaz Diki dari kemarin gak percaya, ya Allah gak percaya pisan. Emang kenapa? Lah tebang bini ngejual gelang. Iya tebang gelangnya gede, kan gelangnya kecil bener nih. Kan tebang DP doang. Paling banter gua tuh tebang 10 berapa paling gede yuk. Tuh. Tapi kenyataannya apa? Bisa berangkat umroh, buktinya besok udah mau berangkat tanggal 12. Memang siapa yang percaya? Makanya umroh itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Umroh itu ibadah yang gak bisa ditebak. Kalau sholat semua umat Islam wajib. Niat enggak niat wajib dia sholat. Bisa nggak bisa wajib dia sholat. Dalam keadaan bagaimanapun wajib dia sholat. Semua dipanggil. Umat Islam tanpa terkecuali kalau dia tidak sholat berarti dia bukan muslim. Tapi kalau umroh kan dipanggilnya betul-betul dipanggil. Allah menentukan orang-orang yang akan dipanggil dan ternyata Allah memampukan orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Bukan Allah manggil yang mampu. Kemarin ada orang gusuran jual tanah, lakinya umroh, emaknya umroh, bininya diajak. Mama disebutnya nggak kayak cuma ini cuma mama itu mah ada tidak dikit ini mah mesra neng ada hal mapret gitu itu kalau kita doang neng iya kalau yang dua mah malu kotak apa gitu iya masa anu iya ya apa kalau oncom bininya Pak diajak mama umroh enggak Pak kenapa belum sih terus mama buat PP mobil saja duit ada mau Pak
kaget. Emang kalau belum makan begini Pak, berisik. Ya, sewot. Iya, Roman kok nggak ada berangkat buat usap bisa Roman yang dikasihkan sini, Roman itu mana? Ada tapi ada. Iya, ini jadi dia marahnya. Kalau tidak dipanggil sama Allah, buktinya duit sudah disodorkan sama suaminya, mau berangkat umroh atau enggak, dia pilih Pak sama DP mobil saja. Lah kan lakinya pulang umroh jadi akhirnya apa? Nyicil mobil, emang diri sampai gede. Disuruh umroh malah nge-DP mobil, nyusahin bener. Maka umroh betul-betul Pak. Kalau dia belum dipanggil oleh Allah, dia belum diizinkan oleh Allah, bukan masalah harta. Yang kedua, kemarin saya kaget di sono merbot Pak berangkat umroh berdua-dua sama bininya. Masya Allah, merbot Pak, kata saya kaget. DKM kali yang berangkat ya. Saya tanya DKM-nya, DKM hebat amat sih. Emang apa? Ono merbot berangkat sama berdua sama bininya. Udah kaget kan? Emang apa? Jual tanah tol Pak. Berangkat Pak berdua-dua. Ada lagi tetangganya. Sama begitu. Perempuannya berangkat. Lakinya ditanya. Padahal yang punya duit lakinya. Yang punya banda lakinya. Yang ngejual harta lakinya Pak. Itu sampai ratusan juta. Bininya ditawarin. Mah mau umroh enggak? Mau. Didaftarin. Enggak taunya daftar cuma satu Pak. Buat bininya doang. Lah bapak kagak berangkat. Cuma belum siap tuh. Masih takut naik pesawat. Pegangan takut mah. Naik pesawat kan. Emang pun ke pertama begitu ya. Ntar kalau terbang berarti kita kebalik begini. Ntar kalau mau turun berarti tidak begini. Padahal makan kagak dalam pesawat mah ya. Biasanya diublek. Dia turun gua kagak terasa. Emang kayak mobil omprengan. Gubrik kagak apa pesawat mah. Makanya kalau penasaran udah dah daftar dah ya. Udah daftar. Bayar saya dapat kalau misalnya ada 40 orang berarti saya diajak ya. Tuh. Komisi. Lebih ini menyalau ke jalan terus. Kalau umroh loh. Itu yang disebut dengan keajaiban umroh. Makanya apa? Doa terus, rajin hadir tempat-tempat begini Pak. Jangan kata kita ya elah segala datang lagi. Emang kenapa? Pengen dikata apa? Bapak mohon maaf, yang menghadirkan tamunya Ustadz Diki malam ini adalah Allah. Biasanya nggak sebanyak ini Pak. Ini keberkahan luar biasa. Berarti apa? Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan informasi kepada kita bahwa ternyata ibadah umroh adalah ibadah yang betul-betul dipanggil oleh Allah, bukan keinginan manusia. Taruh di rayu kayak susah. Nggak punya itu. Saya dulu. Hah? Awal. Tuh, belakang tadi udah jam 10 saya naik. Bekas emang ya. Pantesan udah kaki kocok. Emang belum makan kan tadi. Alhamdulillah. Menjelang bulan Rajab kita laksanakan sunnah Rasul. Makanya belum makan ini. Emang sengaja begitu. Tuh. Jadi apa? Yuk sekarang banyak-banyak berdoa. Kalau Bapak nggak yakin baca talbiyah, makanya kemarin saya ngomong Ustaz Diki, Ustaz kalau bisa sambil bawa motor gitu talbiyah jangan sampai lepas. Kenapa? Bisa jadi kita sudah daftar Allah tidak menghendaki. Banyak banget yang begitu udah daftar terus nggak jadi. Banyak banget nanti halang, rintang dan sebagainya. Maka apa? Talbiyah jangan lepas-lepas. Kita sudah dipanggil sama Allah, kita jawabin terus. Labbaik Allahumma labbaik. Bari naik motor Pak itu. Bari jualan apa Pak? Sambil kita kerja, sambil kita di kantor, sambil kita di apa, itu labbaik Pak. Jangan lepas. Kalau memang betul-betul ingin melihat Ka'bah, cuman saya pesan sama Ustaz Diki karena waktu tinggal sedikit lagi. Pertama, kalau nyampe di sono, bye-bye. Kan biasa diingatkan sama pembimbing,
Sama yang bawa biasa diingetin, awas nyampe sono jangan macam-macam, karena orang umroh orang haji hampir mirip larangan, fala rafasa wala fusuqa wala jidala, nggak boleh ngomong jorok, nggak boleh dia itu fasik, meninggalkan sholat nggak boleh, wala jidala nggak boleh berantem, apalagi bawa bini, kudu sabar kudu dewasa. Bini mau banyak kepengennya, bini banyak kepengennya, apalagi kalau pas giliran dekat Madinah, hotel-hotelnya di bawah hotel itu tukang emas semua, berbahaya itu nyasar ke situ. Iya, bini asal lebah itu lewat tutupin matanya, pakai masker supaya nggak lihat. Iya. Ini menyebut ini mah apa neng itu lihat masuk bilangin emas di sono kagak laku di Indonesia gitu. Ya iya, malah emang kagak laku. Lemu tebang emas masa emang di Arab ada emas kagak, uang ada emas nggak ada nih. Lu di Indonesia emas yang mahal. Mas Tomo. Nah ini yang mahal mah. Gua ranganan. Memang begitu Pak. Kenapa? Karena ada kebodohan orang Indonesia begitu. Gara-gara dia nggak ngerti agama, nyampe sono dia belanja, beli emas banyak-banyaknya, dia pakai di tangan apa segini. Nyampe rumah mau dijual, ya, bang laku sprecet. Gara-gara apa? Nggak ngerti Pak. Apalagi dibawa laki. Duit masih penuh, emas. Yang kedua, mohon maaf, di sana suka ada kecemburuan Pak. Kalau suami istri ada aja itu masalah sepele, kadang-kadang ada aja. Maka walai jidala, jangan sampai berantem. Kenapa? Karena itu nanti kena damai. Ustadzah nggak tahu, pembimbing nggak tahu, mutawif nggak tahu, tapi Allah tahu. Kenapa? Karena dalam ayat itu Allah tahu apa yang kita kerjakan. Kalau kita nyebut-nyebut, astagfirullah. Karena kata Allah, yang pertama nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh ngomong jorok. Pas itu ngeliat orang Arab pisan, loh, gue menurut orang, anunya gugono, itu ngomong jorok namanya. Pok, bapak pok, iya jangan bunda ngomong orang Arab. Ngeliat di sini romannya, lah Ustaz dikit romannya, incit enggak, gede kan? Lah nggak boleh diomong. Udah mana-mana. Nggak boleh ngomong jorok, apalagi disebut pisang. Anulah kena gaya. Ya Allah. Tapi memang nggak boleh. Ngehina orang nggak boleh, walaupun suka. Ngelihat orang Arab di sana pasangan, karena orang Arab ganteng luar biasa. Pas ngelihat ternyata bininya hitam jelek, hidup nyusahin lagi. Dia ngomong pisan, orang Arab gini jelek bener. Kan namanya kusuk. Itu harus dijaga. Kenapa? Ibadah umroh kalau itu nggak dijaga, maka pulang kagak bakal dapat umroh mabrurah. Banyak orang yang ibadah umroh, kenapa pulang sampai ke rumah biasa-biasa aja? Karena tadi nggak ada bimbingan nasihat dari para asatid, nggak ada bimbingan nasihat daripada ustazah, nggak ada bimbingan nasihat dari guru-guru, sehingga ketika dia berangkat nggak ngerti. Yang penting dia datang sampai ke Mekah, dia udah girang, tapi dia nggak pernah pikirin itu umrohnya mabrurah, makbulah atau bagaimana atau tidak. Maka beda dengan orang-orang yang mengadakan acara begini. Kenapa? Didoain sama banyak orang. Mohon maaf, ada orang yang umroh nggak tahu pulang. Ya kan, nggak mau didoain sama orang lain. Kenapa? Biar nggak ria, bukan masalah ria. Minta doa sama orang lain. Kenapa? Karena diri kita bukan orang suci, diri kita bukan orang bersih. Minta doa sama guru-guru, minta doa sama 40 orang lebih. Yakin doa orang yang lebih dari 40 adalah doanya para wali. Alhamdulillah. Maksudnya begitu. Kenapa saya ngumpulin begini? Bukan masalah undang ustaz, bukan masalah ustaz pengen diundang ceramah, bukan. Saya di sini.
Nah, itu mah kudu di depan. Nah, ini waktu acara begini nggak ada ustad, ilok begitu ya. Nah, iya. Makanya hiburan. Ada kepala nggak boleh. Iya. Ya, itu. Kepala kambing. Ya makanya tadi udah kayak tadi kepala kambing ini. Jadinya apa namanya pantun saya jadi lupa ini gara-gara kepala kambing. Ya, jadi gitu saja. Jadi nanti di sana hati-hati jangan berkata yang kasar, berkata yang jorok, kemudian juga bertengkar. Yang ketiga, yang kedua, berpesan. Bawalah bekal ketakwaan kepada Allah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Duit mah seberapa kok mual bakal ada cukupnya. Mah, kita boleh berapa ongkos ini? Nanya sama tangga udah pernah berapa Pak RW? Berapa RW ditanya, di mana RW? Bawa duit 10 juta ongkosnya. Ya kan ya RW? Ya kagak apa? Kagak. Lah, miskin menelek kita. Oh, kan 10 juta. Pantas sana turun besok udah sedikit. Pulang nggak bawa oleh-oleh lah. Ya kagak, saya nggak dapat soalnya. Dapat tapinya. Artinya nggak usah ngitung masalah ongkos berapa. Yang penting kita punya ketakwaan. Kenapa? Yakin. Emang di sana kita mau ngedon makan apa? Makan sudah dijamin kan ya? Sama driver. Mau apa lagi? City tour sudah dijamin. Mau jalan-jalan dijamin sudah. Mau naik apa lagi coba? Tinggal ibadah doang. Yang penting persiapkan niat dari sekarang untuk ibadah kepada Allah. Jangan sombong kepada Allah. Kenapa? Karena ada orang yang sombong di hadapan Allah. Malah, gue mantap di sombong ibadah. Gue mau kerja getol bener. Nih, itu kan sombong namanya. Nyampe sono kira-kira bisa ibadah. Tidak, biasa aja sudah mengalir. Nggak usah begini-begini, nggak usah begini-begitu, nggak usah begono-begono. Udah biasa aja. Niatkan saja dalam hati. Yang penting kita kuat berhadapan dengan Allah. Yang ketiga, hati-hati. Kita sampai di Masjid Nabawi. Girang luar biasa. Apalagi besok langsung ke Mekah. Langsung ke Mekah. Pertama yang kita kagum adalah melihat Ka'bah. Hati-hati. Ka'bah itu bangunan yang sangat mulia. Yang dibangun oleh Allah sebelum Nabi Adam diciptakan. Dibangun oleh Allah Ka'bah itu sebelum Nabi Adam diciptakan. Ya kemudian direhab total itu pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Padahal apa? Bangunan itu sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan. Makanya di situ pertemuannya ada Bukit Sofa, ada Bukit Marwah, ada Jabal Rahmah. Itu sejarah-sejarah. Kenapa? Karena memang di situ titiknya Ka'bah sudah ada. Cuma pembangunan totalnya dibangun pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi ingat, ketika nanti kita lihat Ka'bah, ya Allah kecil banget, kita nggak ada apa-apanya. Kemudian kita pengen menyentuh, hati-hati. Jangan sampai kita mengagungkan Ka'bah, agungkan Allah, 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 Allah. Sama aja kita ziarah ke makam wali. Beda tipis dengan musyrik. Kalau kita datang ke makam wali, kemudian kita pegang itu makamnya, terus kita berdoa macam-macam, hati kita ternyata bukan takdim kepada walinya, dosa, musyrik. Tapi ketika kita pegang, kita tahu sejarahnya, kita ingat dengan peristiwanya, kita tahu bahwa di dalam situ ada seorang wali yang luar biasa karomahnya, kita doakan kepada Allah karomahnya itu, biar bisa kemudian sampai kepada kita, itu mungkin yang selamat. Karena ada orang yang ketika berhadapan dengan makam, dia nggak ngerti, seolah-olah makam yang hebat. Sama dengan Ka'bah begitu. Hati-hati. Takdim kita kepada Allah, bersyukur, bersujud, bersimpuh, karena pasti nangis Pak. Sebadar apapun orang kalau udah ngeliat Ka'bah nangis Pak. Orang bertato banget juga pas ngeliat Ka'bah menangis. Agak luntur, dan Ka'bah luntur. Nah, kata tato apa Ka'bah buat ngelunturin tato. Kalau bisa benar yang semua bertato pada sama semua. Saya bang ladang buat ngelunturin tato doang.
Ya Allah. Ya, maka artinya ibadah itu ada. Itu barangkali hal yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai apa? Ibadah kita itu ibadah yang tertolong. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita doakan beserta beserta ibu istrinya, Ibu Nur Aini, mudah-mudahan senantiasa sekali lagi dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali ya apa yang saya sampaikan. Sekali lagi rasa ini ngadep ngapa sih saya ngadep sama jadi ngadep sama aja apa kemana ini udah sunatullah jadi awak ngadep sama aja ini tanda ya baik itu saja barangkali kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali kita doakan mudah-mudahan Ustaz Ciki beserta istri akan pulang umroh dan semua rombongannya termasuk pimpinannya senantiasa mendapatkan barokah ridha Allah, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya oleh Allah, selamat dari mulai berangkat sampai pulang kembali ke tanah air ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.